Halo Smart Drivers, apakah Anda pernah mengalami stres? Atau coba kalau pertanyaannya saya rubah, apakah Anda mengetahui apa ciri-ciri Anda mengalami stres ketika Anda sedang mengemudi? Kali ini kita akan mempelajari apa ciri-ciri kita mengalami stres ketika kita sedang berkendara atau sedang mengemudi. Tentunya kalau kita mengetahui ciri-cirinya, kita bisa mengantisipasinya dan melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Memahami isyarat yang diberikan oleh tubuh kita saat kita mengalami stres ketika kita sedang mengemudi, tentunya akan memudahkan kita untuk mengatasi dan mengelolanya sehingga tidak memberikan atau menambahkan risiko ketika kita sedang berkendara di jalan raya. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri umum yang ditunjukkan ketika kita mengalami stres saat sedang mengemudi. Ciri-ciri stres yang sangat mudah dikenali adalah ketika kita mengalami ketegangan fisik. Misalnya, otot-otot kita mengalami tegang. Biasanya nih, kalau lagi kita mengemudi, apalagi kalau misalnya lagi macet, kemudian atau perjalanan jauh, selain efek dari kelelahan, ketika kita mengalami stres, yang terasa tegang adalah biasanya adalah otot leher, kemudian otot punggung, dan juga otot bahu kita. Nah, apalagi dengan misalnya posisi duduk kita kurang baik atau juga kita mengemudi sudah jauh dan kita sudah mengalami kelelahan. Nah, tentunya ciri-ciri atau tanda-tanda yang diberikan berupa ketegangan otot ini tidak bisa kita anggap sepele. Selain itu juga ciri-ciri dari fisik kita ketika kita mengalami stres adalah nafas kita menjadi lebih pendek. Ya, sepertinya biasa orang marah pasti nafasnya akan lebih pendek dibanding dengan orang yang rileks. Satu lagi ciri-ciri dari fisik kita atau tanda-tanda yang diberikan tubuh kita ketika kita mengalami stres adalah ketika jantung kita berdebar-debar, artinya detak jantung kita menjadi lebih cepat. Selain fisik, tanda-tanda dari kita mengalami stres bisa juga dari perasaan kita. Jadi misalnya, ketika di jalan kita menjadi lebih mudah tersinggung, mudah marah, kemudian juga merasa gelisah, rasa tidak tenang, atau juga mudah terprovokasi oleh pengguna jalan lain. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita mengalami stres. Ini tentunya gampang sekali kita lihat ciri-cirinya ya. Di perkotaan di mana macet dan banyak pengemudi yang mengalami stres, sedikit saja misalnya saling serobot bisa memicu keributan yang besar. Nah, ini tentunya harus kita kenali ketika kita merasa kok jadi nggak sabaran, kemudian ada rasa gelisah, oh artinya saya mengalami stres. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa mengantisipasi dan mengelola stres itu dengan baik, dengan misalnya mengatur nafas, minum, atau mengatur suasana kendaraan supaya bisa menjadi lebih nyaman dan bisa menurunkan tingkat stres yang kita alami. Kalau di awal tadi kita bahas adalah ketegangan fisik, otot tegang. Nah, kalau kali ini kita akan bicara tanda-tanda yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Misalnya kita mengeluarkan keringat secara berlebihan. Bukan karena panas, misalnya mobil kita sudah menggunakan AC. Tapi orang yang mengalami stres walaupun di dalam kendaraan yang relatif dingin, dia akan mengeluarkan keringat yang secara berlebihan. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan keringat dingin. Kemudian juga munculnya rasa lelah atau tiba-tiba ngerasa capek, ngerasa lemes. Selain itu bisa juga muncul tanda-tanda fisiologis yang lain seperti misalnya gangguan di pencernaan seperti sakit perut atau kemudian juga mual. Nah, ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita memberitahukan kita bahwa saat itu kita mengalami stres. Untuk tanda yang ini mungkin lebih bisa dikenali oleh penumpang ya. Misalnya ketika kita menjadi lebih agresif atau juga malah menjadi lebih pasif. Artinya mengemudi menjadi lebih cepat dari arus lalu lintas di sekitar kita atau berjalan lebih lambat, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di sekitar kita.
Selain itu juga adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin kecil atau cara mengemudi kita menjadi ceroboh. Misalnya lampu merah kelewatan atau mengabaikan petunjuk jalan misalnya. Nah, karena sebenarnya ini tanda-tanda bahwa kita tidak fokus ketika mengemudi, salah satu efek dari ketika kita mengalami stres saat mengemudi. Penting untuk diingat bahwa setiap orang merespon stres dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tentunya kalau kita mengalami tanda-tanda yang disebutkan tadi dan kita mengenali bahwa misalnya saya atau diri kita mengalami stres, ada baiknya kita segera mengambil langkah-langkah untuk bisa minimal meredakannya selama kita mengemudi. Smart drivers bisa menggunakan berbagai cara, misalnya mengatur nafas atau berhenti sejenak untuk minimal kita bisa meredakan stres yang muncul di pikiran kita. Tentunya kalau kita bisa mengemudi dengan tenang, dengan tetap fokus, keselamatan kita juga akan lebih terjaga. Tentunya kita semua ingin mencapai tujuan dengan selamat, nyaman, dan tentram. Karena itu selalu jaga keselamatan dan ketenangan kita selama melakukan perjalanan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, bagikan ke rekan-rekan pengemudi yang lain, sehingga kita bisa saling berbagi dan menjadikan jalan raya menjadi lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.